Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Aflan Awaludin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen operasi UMKM pembuatan paving yang terletak di Jalan Surawongso, Gedangan, Sidoarjo. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdiri dari 9 materi. Yang pertama adalah strategi operasi, dan yang kedua manajemen mutu terpadu, yang ketiga perencanaan produk, keempat perencanaan produk, kelima peramalan produk dan forecasting, keenam biaya persediaan, yang ketujuh perencanaan kapasitas, yang kedelapan perencanaan lokasi, dan yang kesembilan perencanaan tata letak fasilitas. Yang pertama adalah strategi operasi. Strategi operasi merupakan fungsi operasi yang menetapkan arah untuk pengambilan keputusan yang diintegrasikan dengan strategi bisnis melalui perencanaan. Strategi operasi meliputi strategi bisnis, analisis eksternal dan internal, misi operasi, dan kebijakan operasi. Strategi bisnis yang pertama, meskipun ini masih tergolong dari usaha mikro atau usaha kecil, Pak Yanto selaku owner dari usaha ini tetap melakukan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, dan menghasilkan beberapa strategi bisnis. Yang pertama adalah diferensiasi produk, di mana meskipun masih usaha kecil, Pak Yanto mempunyai ciri khas di setiap produknya. Di pavingnya itu mempunyai perbedaan dari paving-paving penjual yang lain. Karena dalam proses pembuatannya ini nggak asal membuat saja, ada uji lab, terus dari bentuknya juga itu memiliki perbedaan dari paving-paving yang lain, mempunyai ciri khas sendiri. Dan yang kedua, menciptakan pelanggan, bukan hanya pembeli. Salah satunya dengan cara memberikan servis terbaik kepada orang yang awalnya beli. Jadi orang yang awalnya beli itu diberi servis terbaik seperti pemasangan atau harga khusus, sehingga pembeli tersebut itu melakukan repeat order dan menjadi pelanggan. Dan yang ketiga, adaptasi dengan zaman. Meskipun ini usaha masih tergolong kecil dan berada di kampung, Pak Yanto tetap adaptasi dengan zaman dengan cara menjual produknya ini ke online. Dan diketahui sendiri bahwa produk-produk bangunan seperti ini jarang sekali di online, dan Pak Yanto mencoba masuk ke pasar tersebut. Yang kedua ada analisis eksternal dan internal. Analisis eksternalnya ada beberapa ancaman eksternal yang mengancam usaha ini. Yang pertama, sumber daya, khususnya solar. Solar sebagai penggerak mesin utama pembuatan paving ini cukup langka sekarang keadaannya, sehingga Pak Yanto sekarang mencari cara bagaimana tidak bergantung pada solar. Dan yang kedua, teknologi. Mesin-mesin yang digunakan ada yang modern tapi masih kebanyakan tradisional, dan ini yang membuat mungkin usaha ini tertinggal satu langkah atau dua langkah oleh perusahaan kompetitor yang sudah besar. Dan yang kedua ada internal. Ancaman internal adalah turnover karyawan lumayan tinggi karena mencari karyawan yang berkompeten khususnya di daerah tersebut itu cukup susah. Dan yang kedua, lokasi produk ini berada di perkampungan yang padat, sehingga tak jarang mungkin ada beberapa protes dari warga karena kebisingan dari mesin-mesin tersebut. Dan yang ada misi operasi dan kompetensi khusus mencapai misi atau strategi yang sudah dibuat, Pak Yanto dengan tim berusaha mencapainya dengan cara memanfaatkan media online sebagai alat promosi dan jualan, seperti yang saya katakan di awal tadi, beradaptasi dengan zaman. Dan yang kedua, dan mempertahankan kualitas dan memberikan layanan yang baik, seperti konsultasi guna menciptakan pelanggan. Jadi tidak hanya menjual saja. Jika pelanggan ini konsultasi berapa kekuatan paving yang dibutuhkan, Pak Yanto mencoba open. Semama kekuatan paving itu 100 kilo dan pelanggan membutuhkan yang 200 kilo. Pak Yanto buka jasa konsultasi gimana enaknya supaya pelanggan itu puas sama produknya. Dan kompetensi khusus yang dimiliki oleh usaha ini adalah produk dibuat melalui uji lab. Jadi tidak ada trial yang error yang asal-asalan, asal campur bahan baku dan sebagainya. Pak Yanto membawa produknya ini ke lab di ITS katanya. Jadi sebelum pembuatan semua dibutuhkan paving kekuatan 100 kilo. Pak Yanto datang ke ITS untuk menguji berapa proporsi bahan yang dibutuhkan jika untuk memenuhi paving 100 kilo tersebut. Kalau ada pelanggan lagi yang memesan 200 kilo, Pak Yanto datang lagi ke lab tersebut untuk uji produk dan kualitas. Dan yang kedua, pasar yang luas karena penerima pembelian eceran. Jadi Pak Yanto ini tidak hanya menerima grosiran saja, menerima eceran, sehingga masyarakat-masyarakat rumahan yang membutuhkan paving yang dalam jumlah sedikit itu bisa menghubungi. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan Pak Yanto
Karena apa? Di perusahaan-perusahaan besar jarang sekali yang menerima pembelian eceran. Eceran di sini biasanya per meter ya, 1 meter. Terdiri dari 27 paving. Dan yang ketiga, teknologi yang mumpuni. Ya, seperti di awal tadi, teknologi menjadi ancaman, tapi untuk sampai sekarang, teknologi tradisional ini cukup mumpuni untuk menerima pesanan pelanggan dalam jumlah yang cukup banyak. Meskipun tradisional, tapi kemampuannya itu beda-beda tipis lah sama yang teknologi yang canggih seperti dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu merupakan suatu sistem manajemen yang mendayagunakan sumber-sumber berkualitas yang ada di dalam organisasi. Beberapa prinsip manajemen mutu terpadu yang diterapkan adalah fokus pelanggan, kepemimpinan, melibatkan karyawan, dan perbaikan proses. Yang pertama adalah fokus pelanggan. Kepentingan pelanggan menjadi prioritas dan selalu terbuka akan kritik. Seperti di awal tadi, Pak Yanto membuka konsultasi kritik. Pokoknya bagaimana caranya orang yang jadi pembeli ini bisa jadi pelanggan, dan yang pelanggan ini bisa melakukan repeat order berkali-kali. Terus kepemimpinan, Pak Yanto bersikap tegas dan membimbing seluruh karyawan demi tercapainya visi dan misi. Jadi Pak Yanto di sini nggak cuma nyuruh-nyuruh saja, tapi membimbing, bahasanya ngomong karyawannya. Dan yang ketiga ada perlibatan karyawan. Meskipun keputusan ada di tangan pemimpin atau dengan Pak Yanto, seluruh karyawan selalu dilibatkan dalam prosesnya. Bagaimana enaknya, karena pendapat karyawan ini penting. Kalau pendapat karyawan ini bisa membawa kenyamanan dari karyawan tersebut dalam mengerjakan sesuatu. Jika mereka tidak dilibatkan, mereka akan beranggapan kalau mereka ini hanya sekedar sekedar alat saja. Dan yang keempat ada perbaikan proses. Pak Yanto tidak terpaku dalam satu metode dan output yang dihasilkan, tapi fokus pada prosesnya. Jadi Pak Yanto, paving yang berkualitas itu memang outputnya kan dibutuhkan oleh paving yang berkualitas. Tapi Pak Yanto nggak melulu fokus di paving yang berkualitas, tapi meneliti kenapa kok paving itu bisa berkualitas. Jadi fokus ke prosesnya, fokus ke dampaknya. Jadi tidak menghalalkan segala cara untuk menciptakan produk yang berkualitas, tapi melihat prosesnya dulu. Karena Pak Yanto yakin kalau proses yang baik akan menghasilkan produk yang berkualitas. Tapi kalau produk kualitas itu diciptakan melalui shortcut jalan pintas, dia nggak mungkin bertahan lama. Dan yang ketiga ada perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan kepada pasar. Ada 5 prinsip. Yang pertama adalah analisis peluang, mengadakan riset kecil-kecilan seperti datang ke perumahan sekitar. Jadi lokasi pembuatan paving ini berada di banyak perumahan-perumahan baru di sekitarnya. Jadi Pak Yanto bisa tanya-tanya kebutuhan orang di daerah situ melalui metode door to door atau bahasanya ngerawul, ikut kumpul sama orang-orang di sekitar pabrik tersebut. Yang kedua ada penentuan pasar, mengamati keadaan sekitar dan berusaha solve the problem. Nah, seperti jasa konsultasi tadi, Pak Yanto itu nggak hanya membuat produk, tapi mencoba menanyakan kepada pelanggan apa sih masalahnya, sehingga Pak Yanto bisa berusaha solve the problem atau menyelesaikan masalah tersebut. Terus penentuan anggaran, menghitung biaya bahan baku dan ongkos material handling. Menghitung biaya bahan baku seperti bahan bakunya ada semen, abu batu, dan cat warna. Itu jadi dihitung. Terus ongkos material handlingnya itu biaya yang tercipta atas terjadinya suatu proses. Yang keempat ada penetapan strategi. Strategi pemasaran dilakukan secara offline dan online. Offline itu ya seperti tadi, menanyai lingkungan, menanyai warga sekitar, karena pabrik ini juga berada di lingkungan padat penduduk. Jadi untuk pemasaran secara offline dilakukan secara door to door atau ngeraul dengan warga gitu. Terus online-nya juga memanfaatkan sosial media. Dan yang kelima ada evaluasi, melakukan evaluasi dari sisi kualitas produk sampai strategi pemasaran. Dan yang keempat ada perencanaan produk. Perencanaan produk adalah penyusunan konsep yang lebih jelas, default, dan sistematis daripada gagasan produk baru ataupun modifikasi produk lama dalam bentuk gambar teknis. Langkah perencanaan produk yang pertama adalah fase informasi, membuat gambar produk dan sampel sebagai tester untuk mencari tahu keinginan konsumen. Jadi sebelum produk itu jual, bahasanya itu sudah membuat gambaran kasar dan membuat tester ke
daerah lokasi pabrik, khususnya rumah-rumah yang berada di lokasi pabrik tersebut, untuk memperkenalkan produk yang akan dijual. Yang kedua adalah fase kreatif, melakukan improvisasi pada produk dan menghitung biaya yang dibutuhkan. Jadi setelah produk atau produk yang gambarnya kasar tadi atau sebagai tester itu sudah dicoba ke pelanggan-pelanggan, Pak Yanto tinggal mengimprovisasi saja apa yang kurang dari produk ini. Dan yang ketiga ada fase analisa, menganalisa hasil produk dengan cara uji lab di ITS. Jadi produk yang sudah diimprovisasi itu tidak langsung dijual, tapi dibawa dulu ke lab ITS itu diuji kualitasnya, kekuatannya itu bagaimana. Dan yang keempat ada fase pengembangan, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Jika dibawa di lab itu merasa ada kekurangan, maka Pak Yanto segera melakukan pengembangan. Untuk apa nih yang segera diperbaiki supaya paving tersebut itu sempurna. Dan yang kelima ada fase presentasi. Nah, ini fase yang mencoba menjual ke pasar untuk menulis tingkat keberhasilannya. Setelah produk dirasa sempurna, waktunya mencoba menjual ke pasar. Jika memang ada kekurangan kembali, akan dibawa lagi ke uji lab atau di fase pengembangan lagi. Dan yang kelima ada peramalan produk forecasting. Suatu usaha peramalan produk dan forecasting adalah suatu usaha memprediksi tingkat permintaan produk di masa yang akan datang dengan menggunakan data di masa lalu. Metode peramalan produk dan forecasting ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya Pak Yanto bergelut di bidangnya selama puluhan tahun, jadi ini menjadi kelebihan. Ia menggunakan pengalaman untuk mengambil keputusan. Pengalaman puluhan tahun itu menjadi aset berharga dalam pengambilan keputusan. Seperti saat musim hujan, biasanya orderan itu membludak karena banyak warga yang bahasanya itu meninggikan halaman atau meninggikan rumahnya dan itu membutuhkan paving. Maka sebelum datang musim hujan biasanya sudah dilakukan beberapa persiapan untuk mengantisipasi. Dan yang kedua ada kuantitatif. Nah, jika kualitatif diambil dari pengalaman, kuantitatif ini untuk menentukan jumlah yang pas produksi untuk antisipasi tersebut. Untuk menentukan kuantitas yang harus diproduksi, Pak Yanto menggunakan data rekapan pelanggan di masa lalu. Nanti terlihat berapa jumlah yang harus diproduksi sebagai bentuk antisipasi sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan. Yang keenam, biaya persediaan. Biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang. Sedangkan persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode tertentu. Jenis persediaan yang pertama ada persediaan barang mentah, karena bahan yang dibutuhkan semua dari alam, mau orderan ada atau tidak ada, mau ada orderan atau tidak, bahan mentah selalu tersedia di bengkel Pak Yanto. Untuk mengukur kuantitas yang pas dalam persediaan digunakanlah data masa lalu sebagai antisipasi. Karena semua bahan dari alam, Pak Yanto juga menjual eceran, maka Pak Yanto itu melakukan antisipasi dengan cara mestok, menyimpan beberapa bahan-bahan mentah. Dan itu pun tidak bahan-bahan yang sifatnya cepat basi, jadi tidak ada kerugian di sini. Dan yang kedua adalah persediaan barang setengah jadi. Untuk barang setengah jadi, Pak Yanto tidak menyediakan barang setengah jadi karena proses pembuatan paving itu harus sekali jalan dan selesai. Jadi paving itu tidak bisa pertama semua dicetak terus dikasih warna, itu juga harus diselesaikan atau dipadatkan. Nggak bisa setelah dicetak dan diberi warna itu didiamkan saja. Maka di sini persediaan barang setengah jadi tidak pernah dilakukan. Dan yang ketiga, persediaan pasokan pemeliharaan tetap berpekan. Karena presija machine after mesin, maka disediakan 2 mesin cadangan sebagai bentuk antisipasi. Dan yang keempat ada persediaan barang jadi, karena melayani pembelian dalam skala kecil, eceran yang saya jelaskan tadi, maka barang jadi selalu tersedia supaya pelanggan itu tidak perlu menunggu lama. Karena minimal pembelian kan 1 meter butuh 27 paving. Tidak mungkin pelanggan yang membutuhkan membutuhkan barang dalam jumlah sedikit itu harus menunggu berhari-hari. Jadi Pak Yanto itu bersedia seperti toko gitu. Jadi di pabriknya itu sudah ada paving-paving yang sudah jadi. Terus ada biaya di sini terdiri dari biaya pembelian, biaya pengadaan, biaya kekurangan, biaya penyimpanan. Biaya pembelian meliputi pembelian bahan baku seperti warna, semen, abu batu, terus bahan bakar mesin, dan ongkos material handling. Dan yang kedua ada biaya pengadaan meliputi maintenance mesin dan alat-alat pendukung penggerak mesin tersebut, terus alat-alat pencetak dan sebagainya. Dan yang ketiga ada biaya penyimpanan yang ditimbulkan karena paving jadi yang belum terjual. Jadi biaya penyimpanan ini termasuk biaya perawatan seperti air sebagai perawat paving supaya tidak rusak,
seperti itu, terus gudang, terus terpal yang menutupi seperti itu. Terus ada biaya kekurangan biasanya muncul ketika bahan baku dan bakar mesin mulai langka, akibatnya biaya produksi menjadi mahal karena ini termasuk usaha yang bahan bakunya bergantung pada alam, karena tak jarang seperti solar saat ini langka, akibatnya biaya produksi menjadi mahal dan Pak Yanto kesulitan untuk menaikkan harga pavingnya karena nanti dinilai terlalu mahal oleh masyarakat. Yang ketujuh ada perencanaan kapasitas. Proses perencanaan kapasitas adalah proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan dengan cara menghitung permintaan konsumen dengan kapasitas perusahaan seperti mesin, pekerja, dan gudang. Dari perhitungan permintaan konsumen dan kapasitas produksi, jadi perencanaan kapasitas ini membandingkan permintaan konsumen dan kekuatan perusahaan dalam memproduksi. Pak Yanto mempunyai 6 karyawan dan 3 mesin, maka hasilnya sehari Pak Yanto bisa memproduksi sekitar 70 meter. Dan 1 meter itu sama dengan 27 biji. Jadi 70 dikali 27 hasilnya adalah 1890 paving. Jadi Pak Yanto sehari itu kalau 3 mesin tersebut itu bergerak bisa menghasilkan 1890. Tapi jarang sekali kalau 3 mesin itu bergerak karena biasanya itu cuma 4 karyawan yang berada di pabrik, yang 2 itu biasanya mengirim atau melakukan jasa pemasangan. Tapi rata-rata tapi jika 3 mesin tersebut nyala, maka paving yang dihasilkan itu berjumlah 1890. Jika lebih dari itu Pak Yanto nggak sanggup karena tadi melihat kapasitas dari kapasitas kemampuan pabrik. Yang ke-8, perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi adalah proses pemikiran dan penentuan lokasi usaha dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah letak pasar, yang kedua ada bahan baku, yang ketiga ada lingkungan, yang keempat ada tenaga kerja. Beberapa faktor yang dipilih Pak Yanto untuk memilih Jalan Surowongso sebagai lokasi pabrik. Yang pertama adalah dekat dengan bahan baku, seperti solar tadi itu dekat dengan Pertamina, terus bahan baku seperti warna, abu batu, dan cat itu juga banyak tersedia di toko-toko bangunan di sekitar situ. Dan yang kedua adalah dekat dengan target pasar. Jadi di situ banyak sekali perumahan-perumahan baru. Jadi otomatis banyak sekali orang-orang yang membutuhkan paving sebagai halaman sebagai halaman depan rumahnya. Terus yang ketiga adalah akses transportasi mudah karena jalannya cukup lebar. Jadi keluar masuk truk itu gampang di situ. Terus keempat dekat dengan sumber bahan bakar. Dan terakhir adalah perencanaan tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Nah, di sini Pak Yanto menggunakan prinsip proses layout, di mana mesin after mesin disusun itu urut melalui proses. Yang pertama adalah pencampuran bahan baku. Di proses pertama ini bahan baku seperti abu batu dan semen itu dicampur. Terus dimasukkan ke dalam pencetak. Setelah dimasukkan dalam pencetak ini diberi warna, biasanya warna merah. Setelah dicetak dalam cetakan dan diberi warna, akhirnya yang terakhir di proses finishing atau pempadatan kayak di press gitu. Jadi prinsipnya adalah proses layout. Proses 1 ke proses 2, mesin pertama, mesin kedua, mesin ketiga ini jaraknya berdekatan untuk membantu kecepatan proses supaya menghemat tenaga dan waktu. Nah, ini dokumen saya, ini orang yang bertopi merah ini merupakan Pak Yanto yang mempunyai usaha dari pembuatan paving ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.